Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Miftah Aziz yang biasa dipanggil Miftah dengan NIM F1D02310086 dari Prodi Teknik Informatika. Nah, di video kali ini saya akan membuat sebuah video penjelasan di mana di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang ada pada modul 5 dengan judul rangkaian aplikasi. Nah, langsung saja kita masuk ke soalan pertama. Soalan yang pertama adalah, di malam Jumat ditemani derasnya hujan, Angie merasa sangat bosan. Dikarenakan itu, dia memutuskan untuk belajar. Dia memutuskan untuk belajar sistem digital terkait rangkaian sekuensialnya. Dia mencoba memahami sambil mengimplementasikan sampai akhirnya Angie membentuk tabel seperti berikut ini. Nah, akan tetapi Angie tidak paham mengimplementasikannya terhadap sebuah rangkaian. Bantulah Angie mewujudkannya dalam rangkaian state mesin JK flip-flop hanya dengan 7 segmen dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, membuat state table JK flip-flop. Kedua, menyederhanakan input J dan K tiap flip-flop menggunakan key map. Ketiga, membuat rangkaian dari tabel yang dibuat. Dan yang keempat adalah menjelaskan hasil analisis output dari state table yang dibuat. Nah, untuk menjawab soal nomor 1 ini, pertama-tama kita akan membuat state table JK flip-flop. Nah, yang dimana state table-nya adalah seperti ini. Penjelasan dari tabel tersebut adalah, berdasarkan pada tabel di atas, terdapat 4 buah JK flip-flop table, di mana pada present state key A bernilai 0 dan next state key A bernilai 1. Maka nilai JK flip-flop tersebut yaitu JA bernilai 1 dan KA bernilai X. Nah, langkah kedua untuk menyelesaikan permasalahan pada nomor 1 yaitu dengan menyederhanakan menggunakan key map. Nah, ada di sini saya menggunakan 8 buah key map yang dimana dari masing-masing key map yaitu ada key map JA, KA, JB, KB, JC, KC, JD, dan KD. Nah, untuk penyederhanaan yang pertama yaitu pada key map JA, berdasarkan tabel ini dapat diperoleh penyederhanaan key map. Pada key map tersebut diperoleh 3 kelompok yaitu ungu, orange, dan hijau yang telah dibuat dalam bentuk kotak yang telah dikotakin yang memenuhi syarat key map. Hasil persamaan JA sama dengan BD plus B aksen, C aksen, D aksen plus BC. Lanjut kita ke key map yang kedua yaitu key map KA. Nah, key mapnya seperti ini. Berdasarkan tabel key map tersebut dapat diperoleh penyederhanaan key map. Pada key map tersebut diperoleh 1 kelompok yaitu kotak yang berwarna orange yang memenuhi syarat key map dengan hasil persamaan KA sama dengan BC aksen D. Key map selanjutnya yaitu key map JB. Nah, di mana berdasarkan key map tersebut dapat diperoleh penyederhanaan key map. Pada key map tersebut diperoleh 3 kelompok yaitu ungu, orange, dan hijau yang telah memenuhi persyaratan key map dengan hasil persamaan JB sama dengan A aksen plus D plus C. Kemudian key map yang keempat yaitu key map KB. Berdasarkan key map tersebut diperoleh 2 kelompok lagi yaitu kotak ungu dan kotak hijau yang memenuhi syarat key map dengan hasil persamaan KB sama dengan A aksen D plus C. Kita lanjut ke key map yang kelima. Berdasarkan key map ini dapat diperoleh 2 kelompok kotak yaitu kotak ungu dan kotak hijau lagi yang memenuhi syarat key map dengan hasil persamaan JC sama dengan D aksen plus AB. Lanjut ke key map KC, key map yang keenam, yaitu berdasarkan key map tersebut diperoleh 2 kelompok yaitu kotak ungu dan hijau yang memenuhi syarat key map dengan hasil persamaan KC sama dengan D aksen plus AB. Di key map ketujuh ada key map JD yang berdasarkan key map tersebut dapat diperoleh 1 kelompok lagi yaitu kotak ungu yang memenuhi syarat key map dengan hasil persamaan JD sama dengan A aksen, B aksen, C aksen. Lalu untuk key map yang terakhir yaitu key map KD. Berdasarkan key map tersebut diperoleh 2 kelompok yaitu kotak ungu dan kotak hijau yang memenuhi syarat key map dengan hasil persamaan KD sama dengan A aksen plus B. Oke, setelah kita menjelaskan tentang key map tadi yang pada langkah-langkah pertama, kita
pertama dan kedua. Sekarang kita lanjut untuk langkah yang ketiganya, yaitu membuat rangkaian state machine JK flip-flop. Nah, gambar state machine JK flip-flopnya seperti ini. Berdasarkan gambar tersebut, gambar di atas merupakan rangkaian state machine flip-flop dari hasil pembahasan KeyMap pada soal nomor 1 bagian B. Dalam rangkaian tersebut terdiri 4 JK flip-flop. Karena ingin menampilkan bilangan biner 4 bit, input JK flip-flop dihubungkan dengan beberapa gerbang-gerbang dasar sesuai dengan hasil penyederhanaan KeyMap yang telah ditentukan pada pembahasan nomor 1 bagian B. Yang ada 8 KeyMap tadi ya, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap untuk menganalisa output state table JK flip-flop. Berdasarkan state table yang telah kita buat pada pembahasan nomor 1 bagian A, dapat disimpulkan bahwa ketika semua nilai key pada present state bernilai 0, akan menghasilkan output atau next state menjadi 1111 atau F16. Dan ketika clock selanjutnya, next state akan berubah menjadi present state, sehingga present state menjadi 1111 dan akan menghasilkan nilai output atau next state 1001 atau 916. Begitu pula dengan next state sebelumnya akan menjadi present state selanjutnya dan menghasilkan nilai yang lain, sehingga ditentukan bilangannya 0, F, 9, C, E, 8, A, C. Ketika output menjadi nilai C16 akan kembali ke E16 dan berubah sampai ke C16 lagi, sehingga akan terjadi pengulangan. Begitu terus sampai seterusnya. Oke, sekarang kita masuk ke soalan yang nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini, buatlah sebuah rangkaian demultiplexer untuk mengaktifkan salah satu dari dua rangkaian berikut ini secara bergantian dengan ketentuan sebagai berikut. Ketentuan A, rangkaian pertama ketika aktif akan menampilkan bilangan prima menggunakan analisis sekuensial. Perlu diperhatikan bahwa output pada 7 segment display pada awalnya tidak benar-benar memulai dari angka 2, karena ini adalah rangkaian sekuensial. Ketentuan B, rangkaian kedua ketika aktif akan menghitung mundur dari 7 sampai dengan 0 atau 5 sampai dengan 0. Terdapat sebuah switch yang digunakan untuk mengatur hitung mundur dari 7 atau 5. Ketika salah satu rangkaian aktif, maka rangkaian lainnya akan langsung di-reset outputnya ke 0. Nah, dan ketentuan ketiga yaitu kedua rangkaian dibuat menggunakan JK flip-flop. Nah, pertama-tama untuk menjawab soal nomor 2 ini, kita akan membuat rangkaian demultiplexer menggunakan EWB. Nah, ini adalah hasil dari rangkaian yang telah kita buat menggunakan aplikasi EWB atau Electronic Workbench. Nah, berdasarkan gambar rangkaian tersebut, terdapat dua buah rangkaian yang dimana sebelah kiri adalah rangkaian menampilkan output yang menghitung mundur dari 5 sampai 0, dan di sebelah kanan adalah rangkaian menampilkan output bilangan prima yang dimulai dari 2. Pada rangkaian tersebut, terdapat sebuah switch, di mana dari fungsi switch ini adalah untuk menyalakan salah satu saja yang dapat diubah. Bisa jadi kita ubahnya yang bagian atas saja, atau bawah saja yang dapat menyala. Begitu pula sebaliknya, kita bisa ganti-gantian gitu, misalnya kita mau nyalakan yang 5 sampai 0 atau bilangan prima yang dimulai dari 2 itu. Jadi yang mana-mana aja, intinya inilah fungsi dari switch ini. Oke, sekarang kita masuk ke soal terakhir, yaitu soal nomor 3. Holil membuat sebuah rangkaian yang menampilkan sebuah pesan hello diikuti 3 huruf pertama nama panggilan secara berjalan. Karena dia berhasil membuatnya, dia menantang kalian membuat rangkaian yang sama yang dapat menampilkan sebuah pesan hello diikuti 3 huruf pertama nama panggilan secara berjalan serta tabel kebenarannya. Dengan ketentuan, pesan hello akan berjalan dari kanan ke kiri, dan untuk pesan 3 huruf nama panggilan akan berjalan dari kiri ke kanan. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 3, pertama-tama kita harus membuat tabel kebenarannya terlebih dahulu. Nah, di mana yang tabel kebenaran pertama kita buat adalah tabel kebenaran kata hello. Hello, di mana dapat diketahui pada tabel kebenaran penampil pesan hello tersebut menunjukkan jika setiap huruf yang ditampilkan terbentuk dari beberapa gabungan elemen 7 segmen, seperti halnya pada huruf H yang terbentuk dari elemen B, C, E, F, dan G yang bernilai 1 pada tabel kebenaran. Namun, jika dalam kondisi off, nilainya bakalan jadi 0. Nah, bisa dilihat tabel kebenarannya di sini, di mana di setiap huruf-huruf itu dia bernilai 1. Dan jika kondisinya off, maka dia akan nilainya 0. Nah, untuk tabel kebenaran kedua bisa kita lihat, bisa diambil dari 3 nama panggilan itu. Setelah hello, kemudian ada 3 nama panggilan kita. Nah,
Terus cara membuat tabel kebenaran juga sama seperti hello, yang dimana akan menunjukkan jika setiap huruf ditampilkan dalam beberapa gabungan elemen 7 segment, seperti huruf A juga ya, terbentuk dari gabungan elemen A, B, C, E, F, dan G yang bernilai 1 pada tabel kebenaran. Namun jika kondisinya off, akan bernilai 0, sama seperti tabel kebenaran sebelumnya. Lalu setelah kita membuat tabel kebenarannya antara kalimat pesan-pesan hello dan pesan-pesan ita, maka terbentuklah sebuah rangkaian yang seperti ini. Rangkaian tersebut menampilkan pesan hello dan kata ita. Sinyal output pada rangkaian up counter tersebut akan diteruskan ke gerbang-gerbang dasar yang sudah ditentukan agar dapat menampilkan pesan yang diinginkan. Setelah itu, sinyal akan diteruskan dan menjadi sebuah input serial pada rangkaian SIPO atau serial in parallel out, dan menjadi output berupa 7 segment sehingga dapat menampilkan pesan yang diinginkan, yaitu pesan hello dan 3 huruf pertama nama panggilan saya sendiri. Oke, sebelumnya terima kasih banyak. Mungkin sekian penjelasan jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya, dan terima kasih juga telah memberikan saya tugas seperti ini. Nah, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.